Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus mengenai permasalahan data pada perusahaan yang memiliki sistem informasi. Di sini kelompok kami ada yang bernama Andre Mauludin Mandalip, Eka Ria Nurfiana, dan saya sendiri Selina Dwi Fariski Usti, serta Tengku Azela Irantika. Presentasi ini akan mencakup identifikasi masalah, solusi data governance, solusi MDM, serta KPI kualitas data. Oke, pada pembahasan pertama di sini terkait profil sistem perusahaan. Jadi, perusahaan dalam studi kasus ini memiliki 4 sistem informasi yang berjalan secara terpisah. Website dan mobile app berfungsi sebagai channel depan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian ada CRM yang digunakan untuk mengelola hubungan pelanggan, sedangkan billing system menangani proses penagihan dan pembayaran. Jadi, keempat sistem ini seharusnya saling terintegrasi, namun kenyataannya berjalan secara independen tanpa koordinasi data yang baik. Oke, lanjut di sini untuk 4 temuan utama. Dari hasil audit menemukan 4 masalah kritis. Yang pertama, data pelanggan yang sama tercatat berbeda-beda di setiap sistem. Misalnya, nama atau alamat pelanggan di website tidak sama dengan di CRM. Lalu yang kedua, terdapat banyak data duplikat karena tidak ada mekanisme pencegahan duplikasi. Kemudian yang ketiga, tidak ada standar metadata yang disepakati bersama, sehingga setiap sistem menggunakan format dan definisi data yang berbeda. Lalu yang terakhir, yang keempat, tidak ada monitoring kualitas data secara berkala, sehingga masalah data tidak terdeteksi sejak dini. Baik, Kak Selina, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Kami mengidentifikasi minimal 5 permasalahan utama, yaitu yang pertama permasalahan pada data silo, di mana data pelanggan terisolasi di masing-masing sistem tanpa integrasi. Ini dapat menyebabkan perusahaan tidak memiliki gambaran pelanggan yang utuh atau 360 degree view. Lalu yang permasalahan kedua adalah inkonsistensi data, di mana data pelanggan yang sama dicatat berbeda di sistem yang berbeda, sehingga keputusan bisnis bisa didasarkan pada data yang tidak akurat. Permasalahan yang ketiga adalah data duplikat yang menyebabkan pemborosan sumber daya dan kebingungan dalam operasional sehari-hari. Lalu pada permasalahan yang keempat adalah tidak adanya metadata standar. Setiap sistem menggunakan format, definisi, dan struktur data yang berbeda-beda sehingga sangat sulit untuk mengintegrasikan data antar sistem. Lalu pada permasalahan kelima adalah tidak adanya monitoring kualitas data. Tanpa KPI atau dashboard monitoring, masalah data tidak terdeteksi sejak dini dan terus menumpuk seiring berjalannya waktu, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan dan keputusan bisnis. Solusi data governance, kami merancang struktur peran yang jelas. Data owner ditetapkan sebagai VP atau Head of Customer Experience yang bertanggung jawab atas kebijakan data pelanggan secara keseluruhan. Peran ini bersifat strategis dan memiliki otoritas untuk membuat keputusan terkait data. Data steward ditunjuk dari tim IT dan business analyst di setiap sistem seperti website, mobile app, customer relationship management, dan billing system. Mereka bertanggung jawab mengelola kualitas data sehari-hari, menangani duplikasi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar data yang telah ditetapkan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Fia. Oke, selanjutnya kita ngebahas tentang standar data mencakup format penulisan nama, alamat, email, dan nomor telepon yang seragam di semua sistem. Metadata wajib seperti tanggal pembuatan, tanggal pembaruan, sistem sumber, dan pemilik data harus selalu dicatat.
Kebijakan data mencakup 4 aspek utama: data entry polisi yang mewajibkan validasi input sebelum data disimpan, data sharing polisi yang mengatur bahwa data pelanggan hanya dibagikan melalui MDM Hub, data quality polisi yang mewajibkan audit bulanan dengan KPI terstruktur, dan data retention polisi yang mengatur masa simpan data. Solusi MDM kami menggunakan konsep single source of truth. Keempat sistem website, mobile app, CRM, dan billing system tidak lagi menyimpan data pelanggan secara independen. Semua data pelanggan disinkronkan ke MDM Hub yang menjadi sumber kebenaran tunggal. MDM Hub menyimpan golden record, yaitu golden pelanggan yang paling lengkap, akurat, dan terverifikasi. Setiap sistem akan membaca dan menulis data pelanggan melalui MDM Hub ini. Dashboard monitoring juga dibangun di atas MDM Hub untuk memantau kualitas data secara real time. Proses kerja MDM terdiri dari 6 tahap. Pertama, ingest data dari keempat sistem masuk ke MDM Hub. Kedua, standardis, data distandarkan sesuai format yang telah ditetapkan dalam kebijakan data. Ketiga, match, menggunakan algoritma fuzzy matching untuk mengidentifikasi record yang merujuk pada pelanggan yang sama meskipun ada sedikit perbedaan penulisan. Keempat, merge, record duplikat digabung menjadi satu golden record yang paling lengkap. Kelima, distribute, golden record didistribusikan kembali ke semua sistem agar semua sistem memiliki data yang sama. Keenam, monitor, kualitas data dipantau secara berkelanjutan melalui dashboard KPI. KPI kualitas data. Di sini kami menetapkan 4 KPI kualitas data minimal. Ada akurasi atau ketepatan data yang ditargetkan minimal 90%, lalu diukur melalui sampling dan validasi silang dengan sumber eksternal seperti data pos atau verifikasi email. Lalu ada completeness atau kelengkapan field wajib ditargetkan minimal 90%. Dihitung dari rasio field yang terisi terhadap total field wajib. Kemudian ada konsistensi atau keseragaman data antar sistem ditargetkan minimal 90%. Diukur dengan membandingkan nilai field kunci seperti nama dan email di semua sistem. Dan terakhir ada duplicate rate atau tingkat duplikasi ditargetkan maksimal 5%, dihitung dari rasio record duplikat terhadap total record. Oke, lalu ada roadmap implementasi, ada fase 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi implementasi solusi ini direncanakan dalam 5 fase selama 1 tahun. Fase pertama adalah pembentukan tim data governance dan penetapan data owner serta data steward. Lalu fase kedua adalah penyusunan standar data dan kebijakan data. Fase ketiga ada implementasi MDM Hub dan integrasi ke 4 sistem. Fase keempat adalah data cleansing, matching, dan juga merging untuk menghasilkan golden record. Lalu fase terakhir atau yang kelima adalah monitoring berkelanjutan dan evaluasi KPI kualitas data secara berkala. Oke, kesimpulannya ada 4. Yang pertama itu 5 permasalahan teridentifikasi, ada data silo, inkonsistensi, duplikat, tidak ada standar metadata, tidak ada monitoring. Lalu solusi dari data governance, data owner, data steward, standar data, kebijakan data. Solusi MDM-nya single source of truth melalui MDM Hub dengan golden record. Lalu yang terakhir ada KPI kualitas data, akurasi di atas 95%, completeness di atas 90%, konsistensi di atas 95%, dan duplicate rate under 5%. Oke, terima kasih. Demikian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.